Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan membahas sekilas apa saja penyakit-penyakit yang timbul selama kehamilan dan nantinya akan menghilang setelah pasca melahirkan. Submateri yang saya akan bahas yang pertama, diabetes mellitus pada kehamilan, hiperemesis gravidarum, hipertensi pada kehamilan, gangguan kardiovaskuler pada kehamilan, dan yang kelima, anemia. Yang pertama kita akan membahas tentang diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional adalah penyakit diabetes mellitus yang muncul pada saat mengalami kehamilan. Padahal pada sebelumnya kadar glukosa darah selalu dalam batas normal. Kemudian pada masa kehamilannya itu menyebabkan kadar glukosa darahnya menjadi tidak normal atau menjadi lebih dari ambang batas. Dan apabila diabetes mellitus ini tidak segera dilakukan pengobatan, maka menimbulkan dampak yang buruk bagi janin yang ada di dalam kandungan. Dan juga dapat menimbulkan kelainan seperti kelainan bawaan, pernapasan, bahkan kematian pada janin. Pada umumnya, diabetes mellitus gestasional hanya diderita selama masa kehamilan saja dan akan kembali normal setelah pasca melahirkan. Namun, pada kondisi tertentu pada ibu yang tidak bisa mengendalikan diabetes mellitus ini, maka diabetes mellitus ini akan berkembang secara lanjut sehingga perlu melakukan penanganan yang ekstra agar nantinya setelah melahirkan DM ini akan menghilang. Pada penderita diabetes mellitus gestasional sebaiknya melakukan pengukuran kadar HbA1c karena kadar HbA1c akan meningkat pada umur kehamilan 12 minggu yang menandakan adanya kehamilan dengan diabetes mellitus. Dan apabila terjadi diabetes mellitus gestasional, maka yang akan terjadi adalah keracunan kehamilan atau preeklamsi yang berat, air ketuban berlubuh, hipertensi, janin tumbuh besar, kematian janin dalam kandungan, dan gawat janin. Penanganan pada penderita diabetes mellitus gestasional: yang pertama, konsultasi dengan dokter ahli secara rutin. Yang kedua, suntikan insulin untuk mengontrol kadar gula darah yang tinggi. Dan yang ketiga, perencanaan makanan yang baik. Macam-macam bayi dengan diabetes mellitus. Yang pertama, untuk kelas A itu adalah diabetes kimiawi atau diabetes laten atau juga disebut dengan pada uji glukosa sebelum atau selama hamil sudah tidak normal, dan juga didukung dari riwayat ibu melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4.000 gram atau kematian janin pada kehamilan lebih dari 28 minggu yang tidak diketahui sebabnya. Dan cara penanganannya di sini terdapat diet dengan teratur, tidak memerlukan pengobatan insulin. Untuk kelas B, diabetes dewasa setelah umur 1-9 tahun, berlangsung lebih dari 10 tahun, tidak disertai keluhan pembuluh darah. Untuk diabetes C timbul pada umur 10-19 tahun tanpa kelainan pembuluh darah. Dan untuk kelas D, diabetes lama lebih dari 20 tahun diderita sebelum 10 tahun, disertai keluhan pembuluh darah termasuk arteriosklerosis, retina tungkai, hipertensi. Untuk kelas E, diabetes disertai perkapuran pembuluh darah panggul. Kelas F, diabetes
Nefropati termasuk glomerulonefritis dan pyelonefritis. Untuk kelas G, penderita mempunyai riwayat obstetrik buruk, kegagalan reproduksi yang berulang. Kelas H, diabetes dengan kardiomiopati. Kelas R, diabetes dengan retina parea maligna. Materi yang kedua tentang hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah berlebihan pada wanita hamil lebih dari 10 kali per hari pada usia kehamilan 4-10 minggu. Memerlukan intervensi khusus dan peningkatan kadar estrogen dan HCG tampak signifikan. Etiologi HG. Yang pertama, faktor psikologis. Yang kedua, primigravida, mulahidatidosa, kehamilan ganda, hidramnion. Yang ketiga, masuknya Fili choriolis dalam sirkulasi maternal. Dan yang keempat, faktor endokrin seperti contoh diabetes mellitus dan hipertiroid. Pada hiperemesis gravidarum, yang pertama tingkat 1, lemah, tidak mau makan, turgor kurang. Tingkat 2, apatis, turgor jelek, nadi kecil, mata kecil, dan oligouri. Tingkat yang ketiga, kesadaran menurun, dehidrasi berat, enselopati, Wernicke, nystagmus, diplopia, dan perubahan mental. Untuk penata laksanaannya, yang pertama diberikan konseling tentang kehamilan, yang kedua vitamin, anti muntah, antasida, dan anti mulas. Dan untuk tingkat 2 dan 3 dianjurkan untuk rawat inap. Yang keempat, berikan diet sesuai dengan tingkat HG. Diet HG tingkat 1, roti kering dan buah-buahan. Cairan tidak diberikan bersamaan makanan, tetapi setelah 1-2 jam sesudahnya. Makanan ini kurang dalam semua zat gizi kecuali vitamin C. Diet HG tingkat 2, bila rasa mual muntah berkurang, diberikan makanan bergizi tinggi. Minuman tidak diberikan bersamaan makanan. Makanan ini rendah gizi kecuali vitamin A. Diet HG tingkat 3 diberikan diet sesuai kesanggupan penderita. Minuman boleh diberikan bersamaan makanan. Makanan ini cukup dalam semua zat gizi, kecuali kalsium. Materi yang ketiga tentang hipertensi pada kehamilan. Hipertensi pada kehamilan merupakan penyulit kehamilan dan salah satu penyebab hampir 18% morbilitas dan mortalitas tertinggi pada ibu hamil dan ibu bersalin. Klasifikasi hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama, hipertensi kronik. Yang kedua, preeklamsi sampai eklamsi. Yang ketiga, hipertensi kronik dengan superimposet preeklamsi. Yang keempat, hipertensi gestasional atau transient hipertensi. Klasifikasi hipertensi berdasarkan tekanan darah. Yang pertama ringan, yang kedua sedang, yang ketiga berat. Faktor risiko hipertensi dalam kehamilan diantaranya primigravida, kemudian hiperplasentosis misalnya mulahidatidosa, kehamilan multiple, DM, hiperdorps fetalis, dan kemudian umur yang ekstrim. Misalnya itu ibu yang mengandung di umur 35 tahun dan di bawah umur 20 tahun.
kemudian riwayat keluarga, pernah preeklamsi sampai eklamsi atau tidak, penyakit-penyakit ginjal, dan hipertensi yang sudah ada sebelum hamil, dan yang kemudian obesitas. Materi yang keempat tentang gangguan kardiovaskuler pada kehamilan. Gangguan kardiovaskuler pada kehamilan adalah gangguan jantung yang terjadi karena perubahan kardiovaskuler yang disebabkan oleh peningkatan kardiak overload akibat hipertensi dan penurunan kardiak preload akibat hipovolemia. Pengaruh penyakit jantung terhadap kehamilan diantaranya abortus, prematuritas, dismaturitas atau lahir cukup bulan namun BBLR, kemudian lahir dengan Apgar skor rendah atau lahir mati, dan yang terakhir adalah kematian janin dalam rahim. Saat-saat yang berbahaya bagi penderita. Yang pertama, pada kehamilan 32 sampai 36 minggu, volume darah mencapai puncaknya atau hipervolemia. Pada kala 2, wanita mengerahkan tenaga untuk mengedan, memerlukan kerja jantung yang berat. Pada pasca persalinan, darah dari ruang intervillus plasenta yang sudah lahir sekarang masuk ke dalam sirkulasi darah ibu. Dan yang terakhir, pada masa nifas kemungkinan terjadi infeksi. Materi yang kelima tentang anemia. Anemia adalah suatu keadaan di mana eritrosit yang beradar atau konsentrasi hemoglobin menurun. Anemia dalam kehamilan terjadi apabila kondisi ibu dengan kadar hemoglobin kurang dari 11 gram persen pada TM1 dan 3 atau kadar Hb kurang dari 10,5 gram persen pada TM2 sehingga menyebabkan penurunan oksigenasi oksigen dari paru-paru ke jaringan perifer. Patofisiologinya, dalam kehamilan akan terjadi hipervolemia yang menyebabkan hemodilusi atau pengenceran darah. Dan untuk penyebabnya, yang pertama, hipervolemia menyebabkan terjadinya pengenceran darah. Yang kedua, pertambahan sel darah tidak sebanding dengan pertambahan plasma darah. Yang ketiga, kurangnya zat besi dalam makanan. Yang keempat, kebutuhan zat besi meningkat. Dan yang kelima, gangguan pencernaan dan absorpsi. Diagnosanya pada data subjektif yaitu keluhan lemah, pucat, mudah pingsan, sementara tekanan darah normal. Yang kedua, kelelahan dan kelemahan umum, terkadang terjadi palpitasi dan dyspnea. Dan yang ketiga, ada riwayat penyakit yang mendukung, contohnya infeksi. Untuk data objektifnya, yang pertama takikardi, takipneu, tekanan nadi melebar, kulit dan konjungtiva tampak pucat, dan yang kedua tes laboratorium. Untuk klasifikasi anemia ada 3, yaitu anemia ringan 8-10 gram persen, anemia sedang 6-8 gram persen, anemia berat kurang dari 6 gram persen. Untuk penata laksanaannya, yang pertama pemberian SE 60 mg per hari dapat meningkatkan Hb 1 gram persen per bulan. Jika hanya dengan SF tidak berhasil, maka kombinasikan dengan B12 sebanyak 15-30 mg per hari. Dan yang ketiga, parenteral 1000 mg atau 20 ml meningkatkan Hb 2 gram persen. Pemberian SF bersamaan dengan vitamin C. Dan yang kelima, bila kadar Hb kurang dari 6 gram persen, maka dapat dilakukan transfusi darah.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.